Shalom semua jemaat BM Grace Kebaktian Bahasa Malaysia yang dikasihi. Bertemu kembali di dalam talian untuk beribadah bersama dengan anda. Saya pasti kita semua semangat dimanapun anda berada saat ini. Saya Estonia, host anda untuk Kebaktian Bahasa Malaysia dalam talian hari ini. Saya mewakili BM Grace Bahasa Malaysia mengalu-alukan anda yang bersama kami buat pertama kali di Kebaktian BM Grace Bahasa Malaysia. Sangat bersukacita akan pertemuan kita di dalam talian ini. Sebelum kita menyiapkan pribadi kita dalam pujian dan penyembahan, sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh berhubung dengan kami melalui email, nombor telefon atau WhatsApp di talian BM Grace seperti yang tertera di skrin saat ini. Ayo, saat yang dinanti-nantikan, kita bersama tim Grace Worship, kita bersorak dan mengagungkan nama Tuhan atas anugerahnya. Katakan sukacita kita kepada Yesus. Dia Allah kita yang sanggup. Hosana Adonai, Yesus luar biasa. Salam jemaat Tuhan, adakah Anda luar biasa? Mari kita naikkan lagu buat Tuhan kita. Haleluya. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Woo! Not gonna live by what I see. Not gonna live by
Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, some hearts are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. Louder, louder, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Hallelujah! Woo! indahnya hadiratmu.
Menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Who am I that the highest king would welcome? I was lost, but He brought me. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Oh, the Son sets free. Oh, He's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am who You say I am. Who the Son sets free, oh, He's free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, in my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God, yes I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am.
are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I'm chosen, I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. I am. Yes, I am who you say I am. The Son sets free. All is free in me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Salam, selamat berjumpa kembali dan selamat beribadah kepada kita semua. Adalah satu kemurahan, keindahan dari Tuhan apabila kita sama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Dan biarlah setiap kali kita sama-sama datang di hadirat Tuhan, kita jangan lupa tentang kebaikan Tuhan bagi saya dan saudara dalam hidup ini, di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Oleh sebab itu, saya membawa kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan pada hari ini. Mari saya membaca satu firman Tuhan dari Matius 26 ayat 26 sampai 27 bagi kita. Ayat 26 berkata, "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.'" Mari saya membawa kita mengambil roti perjamuan Tuhan bersama-sama. Ayat 27 berkata, "Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini.'" Mari kita ambil cawan perjamuan Tuhan bersama-sama. Dalam perbuatan pengorbanan Yesus kepada saya dan saudara, hidup kita dibawa masuk dalam anugerah kemurahan dari Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini, biarlah kita bersyukur, berpegang teguh kepada pekerjaan kemurahan yang Allah beri. Biarlah iman kita bangkit dan biarlah iman kita kuat. Karena kita tahu oleh bilur-bilur Yesus, saya dan saudara menjadi sembuh, kata firman Tuhan. Haleluya, mari saya membawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi kami pada hari ini. Kami dapat ingat kembali dan merenungkan kembali pengorbanan. Karena di dalam pengorbanan-Mu di atas kayu salib ada janji keselamatan, pembebasan dan kesembuhan bagi kami yang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Dengan itu, saya mendorong kita semua untuk tetap setia memberi persepuluhan dan persembahan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Tuhan atas kemurahan-Nya
bagi kita selama ini. Firman Tuhan nyatakan dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Amin. Oleh itu, kita boleh memberi melalui online bank transfer ke akaun bank BEM Grace seperti yang tertera di skrin anda. Mari kita berikan fokus sepenuhnya fikiran dan hati kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan pada hari ini. Dan kita mari sediakan buku dan pen untuk mencatat rema yang kita dengar dari Pastor Oda. Salam, apa kabar dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah bersama-sama. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih lagi pada hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan terdapat dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 berkata, dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Nah, pada hari ini, kita sangat bersyukur karena kita datang merenungkan satu bahagian firman Tuhan, yaitu pujilah Tuhan, hai jiwaku, kata Raja Daud. Nah, biarlah pada hari ini juga saya dan saudara berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Firman Tuhan pada pagi ini, pujilah Tuhan. Nah, biarlah pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Mengapa Raja Daud berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Untuk mengerti hal ini, saya ingin menerangkan, mempermudahkan arti bahasa yang disampaikan oleh Raja Daud tentang pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan di sini bukan nyanyian pujian penyembahan, bukan. Bukan bersorak, bukan. Tetapi pujilah Tuhan ini yaitu beribadah ataupun kebaktian, kata bahasa hari ini. Raja Daud berkata, mari jiwaku beribadahlah kepada Tuhan. Lalu renungan pada hari ini ialah pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan yang pertama ialah hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur itu apa? Hati yang bersyukur itu ialah hati yang penuh berterima kasih kepada Tuhan. Hati saya bersyukur, hati saya berterima kasih kepada Tuhan. Hal yang kedua, hati yang hidupnya membuat Tuhan menjadi harta pusaka mereka. Banyak orang berkata, ini harta pusaka saya dan ini milik saya. Oleh sebab itu, kalau kita berkata pujilah Tuhan, hati yang bersyukur itu pertama ialah hati jiwa yang berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga kita berkata bahwa Tuhanlah
milik pusaka saya. Baru kita boleh berkata bahwa pujilah Tuhan, hai jiwaku. Orang berkata milik pusaka ini mungkin sukar untuk paham, tetapi biarlah saya buat kita mengerti tentang milik pusaka. Kalau di jalan raya ada orang membawa kereta ataupun motosikal yang tidak tentu pasal, orang berkata bahwa seperti datuk nenek moyang dia jalan raya. Nah, biarlah pada hari ini bahwa Tuhan seperti datuk nenek moyang kita. Juga biarlah Tuhan itu seperti negeri kita. Kita punya tempat. Baru kita boleh berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena jiwa kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Nah, biarlah pada hari ini juga, kalau kita mau melihat, kalau kita mau memuji Tuhan, kita juga mesti mengetahui kata firman Tuhan ini, pujilah Tuhan, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Nah, namanya yang kudus itu harus kita mengerti juga pada hari ini. Bukan nama itu ya bersih, bukan. Seperti melihat kaca tembus, bukan. Namanya yang kudus itu ialah menurut bangsa Israel. Namanya yang pertama itu ialah elegant. Bahasa apa? Outstanding. Ini pun bahasa kurang kita paham. Mari saya buatnya kita paham. Namanya tiada tara, tiada tandingan. Namanya dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, Allah maha dahsyat, Allah yang maha luar biasa. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Dan dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu adalah namanya yang kudus. Dahsyat, luar biasa sekali. Itu yang dikatakan pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang luar biasa dan dahsyat seperti ini. Seperti ini. Itu firman Tuhan. Dari Raja Daud, dia mengajak jiwanya untuk memuji-muji Allah yang luar biasa. Nah, inilah yang dikatakan bahwa memuji Tuhan, bahagian yang pertama ialah hati yang bersyukur. Memuji Allah yang dahsyat ini ialah hati jiwa yang berterima kasih kepada Tuhan. Nah, juga dalam memuji Tuhan ada fakta yang kedua, ialah mempersembahkan sesuatu. Mempersembahkan nyanyian pujian. Nyanyi pujian, nyanyi yang laju, nyanyian pujian. Nyanyi yang slow ialah nyanyi penyembahan. Itu yang kita buat pada hari ini. Lalu biarlah pada hari ini, waktu kita datang beribadah ataupun puji Tuhan, biarlah hati kita penuh dengan kesyukuran. Dan biarlah kita datang mempersembahkan puji-pujian kita. Dan juga datang mempersembahkan persembahan hari Ahad ataupun persembahan persepuluhan. Waktu Raja Daud mengajak dirinya, jiwanya untuk memuji Tuhan, dia mengajak supaya hatinya penuh dengan kesyukuran kepada Tuhan. Dan juga dia mengajak dirinya untuk memuji, memuliakan Tuhan dengan nyanyian pujian penyembahan. Dan juga dia mengajak jiwanya untuk memberi, mempersembahkan sesuatu, yaitu kambing domba ataupun apapun, yaitu persembahan dan juga persembahan persepuluhan. Ini yang Raja Daud bawa untuk saya dan saudara, untuk memuji Tuhan. Karena ada alasan bahwa Tuhan itu ajaib, luar biasa, dahsyatnya luar biasa. Itu sebabnya waktu kita datang mempersembahkan sesuatu, dan waktu kita mempersembahkan persembahan kita, kita jangan lupa bahwa Tuhan itu memiliki segala sesuatu. Dia tidak kurang apapun. Waktu kita mempersembahkan persembahan kita, Tuhan tidak kurang apa-apa. Tetapi namanya hebat, kudus dan luar biasa. Nah, saya dan saudara diajak memuji dan menyembah Tuhan karena yang pertama, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu baik selamanya, Tuhan itu baik. God is good
Forevermore, God is good. Tuhan itu baik, selamanya Tuhan itu baik. Dia berkata bahwa jangan lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Betapa baiknya Tuhan bagi saya dan saudara. Lalu waktu Daud mengajak jiwanya untuk memuji Tuhan, ada alasan yang satu ini, yaitu karena Tuhan itu baik. Baik bagi Raja Daud dan juga baik bagi saya dan saudara pada hari ini. Jangan lupa segala kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya dan saudara tidak ada apa-apa. Kalau bukan Tuhan, saya dan saudara tidak pernah akan melihat matahari terbit dan juga sang surya terbenam pada waktu petang. Kalau bukan Tuhan, kita tidak akan pernah melihat apa yang ada di bumi ini. Karena Tuhan sahajalah saya dan saudara dapat melihat segala kebaikan yang ada di dunia ini. Alasan yang pertama saya dan saudara datang memuji, beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik bagi saya dan saudara. Saya dan saudara tidak layak mendapat apa-apa. Saya tidak mencapai syarat untuk baik di hadapan Tuhan, tetapi masih juga Tuhan memberi saya makanan. Saya tidak mencapai standar yang baik untuk mendapat sesuatu dari Tuhan, tetapi masih juga Tuhan menyediakan pakaian bagi saya dan saudara. Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya bagi saya dan saudara. Saya dan saudara manusia yang berdosa. Tetapi karena Tuhan itu baik, Dia tetap mengasihi dan Dia tetap menyediakan segala sesuatu bagi saya dan saudara. Nah, pada hari ini, kalau saya dan saudara datang memuji, kalau saya datang beribadah kepada Tuhan, datang kebaktian, biarlah kita datang dengan hati yang penuh kesyukuran. Biarlah kita datang dengan hati yang penuh berserah kepada Tuhan. Waktu kita mempersembahkan satu pujian penyembahan, menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan mempersembahkan persembahan kita kepada Dia, biarlah kita tahu bahwa karena Tuhan tetap baik bagi saya dan saudara. Dia tetap baik. Selama-lamanya Dia akan baik bagi saya dan saudara. Tidak pernah kesudahan kebaikan Tuhan bagi saya dan saudara. Nah, biarlah kita melihat, karena kebaikan Tuhan, saya dapat datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa saya datang kepada Tuhan untuk memuji Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ini? Karena Tuhan membuat keajaiban dalam kehidupan saya dan saudara. Ayat 5 berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Nah, burung Raja Wali yang dikatakan di sini, kenapa burung pipit, burung apa, burung keruak, burung apa saja. Tetapi Tuhan berkata seperti burung Raja Wali. Kalau kita melihat, Dia mengubah sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Sekali lagi, masa muda yang ditetapkan di sini ialah prime life. Umur 30 sampai 40 tahun adalah masa muda. Waktu engkau hidup, waktu engkau tidak mampu lagi, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat keajaiban kepada engkau kalau engkau beribadah memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu bersyukur kepada Tuhan. Dia akan mengubah, membuat keajaiban dalam masa mudamu seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali, waktu burung Raja Wali masuk 40 tahun, kukunya sudah panjang dan melengkung, paruhnya sudah melengkung, dan sayapnya sudah rusak.
dia tidak kuat berterbang dan tidak mampu mencekam. Tetapi burung Raja Wali ada keajaiban. Dia mulai mencabut sayapnya satu persatu. Dia pergi ke tempat yang tinggi, yang selamat dan terlindung. Di sana dia mencabut sayap-sayapnya dan dia mencabut kukunya. Dan akhirnya dia hentakkan paru-parunya ke batu. Dan yang baru tumbuh, sayap yang baru tumbuh, kuku yang baru tumbuh, paruh yang baru tumbuh, itu cukup tajam. Dan waktu dia terbang lagi, dia akan menangkap mangsanya dan tidak ada satupun mangsanya yang terlepas dari dia. Itu satu keajaiban yang luar biasa yang Tuhan buat dengan burung Raja Wali. Lalu saya dan saudara, sampai pada masa muda kita, waktu kita memuji Tuhan, Tuhan akan membuat satu keajaiban dalam hidup kita seperti burung Raja Wali. Tuhan akan membuat masa muda kita luar biasa kembali. Orang yang menanti-nantikan firman Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, kata firman Tuhan, mereka seperti burung Raja Wali yang naik terbang. Dan ini yang dikatakan bahwa Tuhanlah yang mampu membuat kita seperti itu. Lalu mari saya dan saudara, mari kita datang beribadah kepada Tuhan dengan setia, dengan tulus. Beribadah kepada Tuhan, datang memuji Tuhan sesuai dengan firman Tuhan ini. Dengan hati yang bersyukur. Dan bahwa Tuhanlah milik pusaka kita. Dan Tuhan pasti mengubah hidup kita. Makin hari makin kuat. Makin hari makin semangat. Makin hari makin luar biasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan membuat keajaiban dalam hidup saya dan saudara yang datang memuji Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Raja Daud ini. Memujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Puji Tuhan itu ialah hati yang bersyukur. Kita membuat Tuhan seperti harta pusaka. Kita datang memuji Tuhan, yaitu Tuhan yang namanya kudus, namanya ajaib dan luar biasa. Jangan lupa segala kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan sahaja saya dan saudara hidup pada hari ini. Hanya karena kebaikan Tuhan sahaja saya dan saudara mendapat sesuatu dalam hidup. Karena kebaikan Tuhan saya mendapat makanan pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Karena kebaikan Tuhan saya mendapat ketenangan, kekuatan baru, semangat yang baru. Dan karena kebaikan Tuhan saya dan saudara diberkati dalam hidup. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini. Mari saya berdoa bagi kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami dapat hidup. Biarlah pada hari ini kami dapat merenungkan firman, bahwa kami harus memuji Engkau, bersyukur dan memuliakan nama-Mu yang kudus pada hari ini. Dan pasti hidup kami akan dipulihkan. Ada keajaiban yang ajaib di dalam hidup kami. Masa muda kami diubah menjadi baru seperti burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan Engkau berkati umat-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat.
sayang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di kesembuhan. Terjadi di sini. Kami percaya, kami percaya. Terima kasih karena masih setia bersama kami hingga ke saat ini dalam talian BEM Grace Bahasa Malaysia. Demikianlah khotbah yang disampaikan oleh Pastor Oda sebentar tadi. Saya yakin semua kita sudah diberkati dan mendapat rema dari khotbah Pastor Oda sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, jangan lupa untuk klik butang like, subscribe dan share dan dengan keluarga dan rakan-rakan anda. Dan paling penting, on butang notifikasi video YouTube daripada BEM Grace. Jumpa anda lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih kerana atas karunia-Nya damai sejahtera menyertai kita semua. Bye. Kami rindukan kuasa